Selamat pagi, selamat siang, selamat malam semuanya. Selamat datang di GBI Trust Spirit Online Service. Tidak terasa kita sudah masuk dalam minggu kedua di bulan Desember. Saya percaya semuanya dilindungi Tuhan. Mari semuanya saya undang untuk kita berdoa bersama-sama menghampiri Tuhan, supaya ibadah kita pada hari ini diberkati Tuhan. Bapa, kami percaya Engkau hadir bersama-sama dengan kami. Hadirat-Mu tidak terbatas oleh apapun Tuhan. Maka dari itu Tuhan, kami memohon belas kasihan Tuhan untuk turun ke atas kami semua, memberkati kami semua di dalam ibadah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami siap untuk memulai ibadah kami, ibadah online kami. Biarlah Tuhan Engkau hadir bersama-sama dengan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sama-sama. Siapakah diriku ini sampai sampai mau terima diriku karena kasih, karena kasih yang Dia bebaskan. Sungguh telah bebas, akulah anak Sang Raja. Katakan merdeka. Merdeka oleh darah yang selamatkan. Waktu ku masih berdosa, Yesus berkorban bagi diriku. Katakan yang Dia bebaskan. Sungguh telah bebas, akulah anak Sang Raja. Amin. Ku diberi tempat dalam rumahnya. Akulah anak Sang Raja. Katakan ku dipilih, diselamatkan. Ku adalah anakmu, Kau selalu di pihakku. Ku adalah anakmu, ku dipilih, diselamatkan. Ku adalah anakmu, Kau selalu di pihakku. Ku adalah anakmu, ya ku adalah anakmu yang Dia bebaskan. Sungguh telah bebas, akulah anak Sang Raja. Ku diberi tempat, ku diberi tempat dalam rumahnya. Akulah anak Sang Raja. Ku diberi tempat dalam rumahnya. Akulah anak Sang Raja. Haleluya, haleluya. Akulah anakmu Tuhan. Oh, dipilih, diselamatkan. Ku adalah anakmu, Kau selalu di pihakku. Ku adalah anakmu, ku dipilih, diselamatkan. Ku adalah anakmu, Kau selalu, Kau selalu. Amin. Katakan, ku adalah anakmu. Mari angkat suaramu sama-sama. Ku dipilih, diselamatkan. Ku adalah anakmu, Kau selalu di pihakku.
pihakku, ku adalah anakmu. Ku dipilih, diselamatkan, ku adalah anakmu. Kau selalu di pihakku, ku adalah anakmu. Ya, ku adalah anakmu. Ya, ku adalah anakmu. Yang Dia bebaskan, sungguh bebas. Akulah anak Sang Raja. Ku diberi tempat, ku diberi tempat dalam rumahnya. Akulah anak Sang Raja. Mari berkemuliaan bagi Dia. Haleluya, haleluya. Akulah anak Sang Raja. Hadiratmu tidak terbatas oleh apapun Tuhan. Maka dari itu aku berdoa Tuhan. Saya berdoa, biarlah hadirat-Mu, urapan-Mu turun ke atas kami semua Tuhan, yang akan memberikan kami pengharapan di dalam sesak sekalipun Tuhan. Thank you Jesus. Mari jumpa Tuhan, angkat suaramu. Bapa-Ku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Katakan, Kau kuatkan aku bertahan. Amin. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Mari sama-sama nyanyikan. Bapa-Ku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang bertata dalam lemah. Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Sama-sama. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Come on, sing with me. Amen. Immanuel, Engkau beserta. Oh, come on, Immanuel, 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 Engkau Allah beserta. Amen. Oh, Immanuel, 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 Engkau
Haleluya. Engkau Allah besertaku. Sekali lagi, angkat suaramu, katakan Immanuel. Immanuel, Immanuel, Engkau beserta. Oh Immanuel, yes, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Oh, Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesatan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel, Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesatan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah Immanuel. Oh, sama-sama katakan, Engkau Allah Immanuel. Mari kita berdoa untuk Tuhan. Bapa, kami bersyukur karena firman-Mu adalah kebenaran yang memberikan kami kemerdekaan. Sehingga pada waktu kami mengaminkan firman Tuhan, kami percayakan firman Tuhan, kami hidup dalam firman Tuhan, maka kami yang lemah Tuhan kuatkan, kami yang sakit Tuhan sembuhkan, kami yang terikat Tuhan lepaskan, kami punya masalah kami percaya Tuhan memberikan kami jawaban berdasarkan firman-Mu. Ya dan amin dalam kehidupan kami. Kami siap diberkati oleh firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan percaya. Yang percaya katakan bersama dengan saya, amin. Tuhan berkati. Shalom Bapak sekalian, jemaat Tuhan GBI Trust Spirit. Bersyukur saya bisa melayani walaupun secara online. Terima kasih buat Bapak Gembala, Pak Pendeta Anju Hasibuan. Saya percaya walaupun kita masih beribadah secara online, Tuhan hadir dan Tuhan memberkati saya. Pun juga dalam pelayanan pengembalaan saya, kami tetap melayani melalui online dan banyak kesaksian yang luar biasa. Walaupun beribadah melalui media yang namanya HP, TV, tapi kami mendapatkan respon yang luar biasa. Kalau sudah buka hati buat firman Tuhan, buka hati buat Tuhan, buka hati buat kuasa Roh Kudus, maka saya percaya kuasa Tuhan yang ajaib sanggup menjamah hidup saudara. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Saudara, pada saat ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema atau judul Miracle Before Christmas yang saya bacakan di dalam Injil Lukas pasal yang pertama mulai ayat yang kelima. Lukas pasal pertama ayat yang kelima berkata, pada zaman Herodes, Raja Yudea, seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabeth. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabeth istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Yang berbahagia adalah kita yang mendengar firman dan menyimpan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebuah survei di Amerika Serikat ditanya apa alasannya mengapa orang-orang di Amerika Serikat merayakan Natal. Hasil survei beberapa tahun yang lalu mengagetkan, saudara. Ternyata yang namanya perayaan Natal lebih bersifat hanya sebuah holiday, religious or cultural holiday. Bahkan di kalangan usia muda, kalangan generasi milenial, sudah lihat yang warnanya berbeda, itu generasi milenial menganggap ini bukan sebuah liburan keagamaan, tetapi liburan secara budaya, kultur. Jadi yang namanya Natal dianggap bukan lagi sesuatu yang sifatnya iman, keyakinan, kepercayaan kepada Kristus Sang Juru Selamat yang lahir, tapi hanya sebuah liburan, tradisi, budaya, kebiasaan. Saudara, ini yang terjadi sekarang di banyak negara-negara yang mengaku sebagai negara-negara Kristen. Bahkan saudara, survei di Amerika Serikat, 7 dari 10 anak yang berusia di bawah 10 tahun, mereka menantikan, mereka expecting orang yang namanya Santa Claus datang kasih hadiah
buat anak-anak sebelum yang namanya Natal. Saudara-saudara, kalau kita baca dalam Alkitab, ternyata Natal bukan sekedar sebuah tradisi. Natal bukan sekedar sebuah perayaan. Natal bukan sekedar sebuah keagamaan yang dilakukan oleh orang-orang Kristen. Bukan sekedar kita nyanyi lagu Malam Kudus. Bukan sekedar kita kumpul-kumpul acara keluarga. Tetapi Natal adalah sebuah peristiwa kelahiran Sang Immanuel secara ajaib. Karena saya baca dalam Matius pasal pertama ayat 22-23 berita Natal yang disampaikan kepada Yusuf dengan berkata begini, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel yang berarti Allah menyertai kita. Kalau kita lihat ungkapan anak darah dalam bahasa Ibraninya dipakai kata alma, kata Yunani dipakai istilah parthenos yang artinya perempuan yang masih perawan tetapi sudah siap menikah. Tidak pernah kata alma digunakan untuk perempuan yang telah menikah. Perempuan yang telah menikah yang tidak perawan lagi dalam bahasa Ibrani dipakai istilah betulah. Tahun 90-an saya ingat ada seorang wanita yang namanya Lia Aminuddin mengaku dirinya adalah Bunda Maria. Dia mengatakan anaknya nomor 3 namanya Imam Bapak Ahmad Mukti nomor 3 nama anaknya Ahmad Mukti itu adalah Isa Al-Masih. Orang pada waktu itu geger saudara dan bertanya-tanya, ada yang bertanya sama saya, benar Pak, ada seorang wanita yang namanya Lia Aminuddin, apakah benar dia adalah Bunda Maria, anaknya nomor 3 adalah Isa Al-Masih? Saya berkata baca baik-baik nubuatan firman Tuhan dalam Yesaya 7:14 yang berkata perempuan muda dari kata Ibrani alma. Alma adalah perempuan muda yang masih perawan yang sudah siap menikah. Saudara-saudara, yang namanya Lia Aminuddin mengatakan anaknya nomor 3 adalah Isa Al-Masih. Berarti dia bukan alma, dia adalah emak, saudara. Jadi firman Tuhan bukan digenapi dalam Lia Aminuddin, tapi digenapi dalam diri Maria. Saudara-saudara, jadi peristiwa kelahiran Yesus Kristus adalah sebuah mujizat. Karena kenapa saudara? Karena Sang Juru Selamat harus Allah sendiri yang menyelamatkan kita. Saudara-saudara, ternyata dalam penyanyi lama ada 322 nubuatan tentang Yesus Kristus. Dan sebelum kedatangan Yesus Kristus, sebelum kelahiran Yesus Kristus, ada pendahulunya yang namanya Yohanes Pembaptis. Pendahulunya sudah dinubuatkan di dalam penyanyi lama. Dan di dalam Matius pasal yang ketiga, ini panggilan Yohanes Pembaptis sebagai pendahulu sebelum Kristus lahir. Dan dikatakan dalam Alkitab ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun sesuai dengan nubuatan Nabi Yesaya. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Jadi Yohanes Pembaptis seperti forerunner. Dia membuka jalan untuk kedatangan Yesus Kristus Sang Mesias. Dan ternyata saudara, kelahiran Yohanes Pembaptis pun adalah sebuah mujizat. Karena kenapa saudara? Karena malaikat Gabriel berkata kepada Zakaria, imam pada waktu itu, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan anak laki-laki bagimu dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Saudara, kenapa ini dikatakan sebuah mujizat? Karena Elisabet mengandung pada hari tuanya. Alkitab mengatakan Elisabet adalah perempuan yang mandul. Tetapi saudara, terjadi mujizat. Karena kenapa? Karena Elisabet bisa mengandung. Ini adalah sebuah mujizat. Itulah sebabnya saudara, saya memberikan judul khotbah saya adalah Miracle Before Christmas. Mujizat sebelum kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah sebuah mujizat. Tetapi saudara, sebelum Yesus Kristus lahir, ada kelahiran Yohanes Pembaptis yang adalah sebuah peristiwa mujizat. Bagaimana mujizat bisa terjadi dalam peristiwa kelahiran Yohanes Pembaptis? Yang pertama saudara, orang yang melakukan mujizat adalah orang yang hidup dalam kebenaran. Alkitab mengatakan keduanya yang adalah Imam Zakaria dan Elisabet adalah benar di hadapan Allah. Dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Istilah dalam bahasa Yunani benar itu dari kata Yunani dikaios. Dikaios adalah a just man, a good man, a man who always did what was right. Orang yang selalu melakukan kebenaran, orang yang taat melakukan yang namanya kebenaran firman Tuhan. Makanya dikatakan hidup mereka menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Itu adalah saudara kehidupan Imam Zakaria dengan Elisabet.
Saudara, ini yang disebut dalam bahasa Yunani dikaios. Orang yang mengalami mujizat Tuhan, orang yang mengalami perkara-perkara yang supernatural adalah orang-orang saudara yang hidup benar di hadapan Allah. Yusuf dikatakan dalam Matius 1 ayat 19 adalah orang yang tulus hati. Kata Yunani sebenarnya dikaios. Ini sebuah kata Yunani yang sama dipakai saudara untuk menunjuk kehidupan dari Imam Sakaria dengan Elisabeth. Jadi Yusuf yang bahasa Sundanya kita panggil Kang Ucup saudara. Kang Ucup ya, Yusuf kalau di Sunda sana dipanggilnya Kang Ucup. Kang Ucup atau Yusuf adalah seorang yang dikaios. Saudara, orang yang mengalami mujizat adalah orang yang hidup benar di hadapan Tuhan. Di dalam peristiwa kelahiran Kristus, saudara, ada seorang yang namanya Herodes. Nah, Herodes, saudara, adalah orang yang sebenarnya hidupnya nanti kita akan lihat tragis sebenarnya hidupnya. Tidak ada pertolongan Tuhan, tidak ada mujizat, tidak ada kebahagiaan dalam hidupnya saudara. Kenapa? Karena yang namanya Herodes bukan orang yang tulus. Dia adalah orang yang licik. Dia berkata kepada yang namanya orang-orang Majus dengan berkata, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Jadi yang namanya Herodes saudara, ya kayak seorang politician. Ya politikus itu kan kadang-kadang polinya hilang tinggal tikusnya saudara ya. Jadi banyak tipsaninya tipu sana sini. Ini bukan semua politician enggak ya gitu. Tetapi Herodes saudara pada zaman itu dia membangun yang namanya bait Allah yang begitu megah. Tujuannya apa? Dia pakai agama untuk apa? Kepentingan politik. Jadi dia bangun bait Allah yang begitu megah. Makanya Tuhan Yesus gak kagum sama bait Allah yang dibangun oleh Herodes. Bahkan Tuhan Yesus berkata yang namanya bangunan bait Allah akan diruntuhkan. Tidak ada satu batu pun yang terletak di atas batu yang lain. Saudara-saudara, siapakah Raja Herodes itu? Ini raja yang dikenal licik, brutal, sadis, berbahaya, kejam. Dan haus dengan kekuasaan, saudara-saudara, dan hidupnya tidak bahagia, tidak ada berkat dan tidak ada mujizat. Dia 2 kali saudara mencoba membunuh bayi Yesus, punya 10 istri, dia bunuh sendiri istrinya, dia bunuh sendiri putra-putranya, dan 2 kali mencoba bunuh diri. Saudara-saudara, orang yang mengalami mujizat adalah orang yang hidupnya benar di hadapan Tuhan. Saya pernah membaca saudara sebuah survei yang diadakan di Amerika Serikat di akhir abad 19. Seorang hamba Tuhan yang namanya Bibi Warfield mencoba membandingkan 2 orang yang pernah hidup pada zaman itu saudara. Yang pertama namanya Max Jukes, seorang penjahat. Max Jukes punya 566 orang keturunannya. Dan kalau saudara membaca cerita ini atau kisah ini sebuah fakta. Ternyata keturunannya Max Jukes 310 mati sebagai pengemis, 150 jadi penjahat, 100 orang jadi pecandu alkohol, 7 orang jadi pembunuh, lebih dari separuh keturunan perempuannya menjadi pekerja seks komersial, dan keturunannya menyebabkan pemerintah Amerika Serikat pada zaman itu rugi dalam jumlah nilai dolar yang sangat besar. Zaman itu juga saudara dibandingkan dengan orang yang namanya Jonathan Edwards, seorang hamba Tuhan, seorang pendeta, punya 1394 keturunan. Dan keturunannya Jonathan Edwards 294 lulusan perguruan tinggi, 13 jadi rektor, 30 jadi hakim, 1 jadi dekan sekolah tinggi hukum, 80 jadi pegawai pemerintah, 54 orang jadi profesor, 74 orang jadi perwira angkatan bersenjata, 100 orang lebih jadi hamba Tuhan, 100 orang jadi pengacara, 3 jadi senator, 3 jadi gubernur, 3 jadi wali kota, 1 menjadi pengawas keuangan Departemen Amerika Serikat, saudara, keuangan Departemen Amerika Serikat, dan 1 jadi wakil presiden Amerika Serikat, saudara. Jadi keturunannya saudara dari orang ini yang namanya Jonathan Edwards diberkati Tuhan dengan luar biasa. Dahsyat hidupnya saudara. Dan ternyata ya ketika dibandingkan dengan yang namanya Max Jukes sangat-sangat berbeda. It's totally different. Max Jukes keturunannya jadi penjahat, jadi pengemis, hidupnya susah, hidupnya 4L. Yang namanya Max Jukes punya keturunan seorang penjahat, ya hidupnya 4L. Apa itu 4L? Letoy, lesu, loyo, lunglai, ya menunya 4M, saudara. Saudara tahu 4M ya, murah meriah mulus mincit, saudara. Jadi hidupnya nggak ada berkat Tuhan, berbeda dengan Jonathan Edwards, seorang hamba Tuhan yang anak cucunya perkasa di atas muka bumi ini. Saudara, saya mau bertanya kepada saudara, maukah keturunan kita menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan? Anak cucu kita mengalami mujizat pertolongan Tuhan. Mulai dari kita sebagai orang tua. Kalau orang tua mengikuti ibadah pada saat ini, ayo koreksi diri. Kita sudah benar nggak di depan Tuhan?
Ada banyak orang tua nggak benar hidupnya di depan Tuhan. Karena mohon maaf ya, ini ada seperti ini. Ya, orang tua berkata kepada anaknya, jangan lihat papa, lihat pendeta. Bilang gitu. Ya, jangan lihat papa masih merokok. Ya, papa udah kejebur gitu ya. Jangan merokok seperti papa. Ya, saudara, our action speaks louder than words. Jadi kalau orang tua merokok, suruh anak, ya, apalagi menyuruh dengan rokok di tangan, ya jangan merokok seperti bapak ya, bapak udah tanggung nih, udah kecebur. Saudara, sampai ayam tumbuh gigi nggak bakal sukses, gagal total. Kenapa saudara? Karena hidup kita bicara lebih keras daripada kata-kata kita. Kalau kita hidup benar saudara, hidup kita akan memberikan pengaruh besar. Tetapi saudara, Tuhan akan memberkati kita, akan memberkati anak cucu kita. Saya mendorong orang-orang tua, bapak ibu sekalian, yang saat ini mengikuti ibadah, jadilah di Kaios orang yang takut akan Tuhan, orang yang hidup dalam kebenaran, orang yang melakukan perintah Tuhan, orang yang hidup menurut sudut kehendak Tuhan. Maka anak cucu kita, hidup kita diberkati Tuhan. Yang percaya katakan amin. Oh, berikan kemuliaan buat Tuhan kita, puji Tuhan, haleluya. Yang kedua saudara, orang yang mengalami mujizat Tuhan adalah orang yang hidup dalam iman. Saudara, dalam Lukas 1 ayat yang ke-20. Malaikat Gabriel berkata begini, sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi. Karena engkau tidak percayakan perkataanku, kata malaikat Gabriel kepada Imam Sakaria, yang akan nyata kebenarannya pada waktunya. Saudara, ketika berita yang disampaikan kepada Sakaria ketika dia sedang melayani di bait Allah, saudara, Imam Sakaria nggak percaya. Imam Sakaria berkata kepada malaikat itu, bagaimana aku tahu bahwa itu akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya. Jadi kalau misalnya pakai bahasa Arab, Imam Sakaria dia berkata mustahil. Kalau Imam Sakaria adalah orang Jepang, dia berkata tak ada itu. Kalau dia ngomong pakai bahasa Inggris, pakai bahasa Jawa, dia berkatakan impossible. Kalau dia orang India, dia akan berkata nehi cemerikete. Saudara, kenapa Sakaria seorang imam? Ini ibaratnya kan seorang rohaniawan. Ini ibaratnya zaman sekarang seorang pendeta. Ya, seorang PDT kalau di GBI. Ini adalah seorang yang melayani Tuhan. Mesti dia percaya mujizat. Saudara, karena pada zaman itu kalau saudara lihat antara Maleakhi sampai dengan Matius, saudara, itu jaraknya 400 tahun. Karena pada zaman itu saudara, selama 400 tahun dari Maleakhi sampai Matius itu tidak ada mujizat. Tidak ada yang namanya perkara-perkara supernatural. Tidak ada perkara-perkara yang ajaib. Gak ada suara Tuhan, gak ada penglihatan, gak ada mujizat. Sehingga akibatnya saudara, yang namanya Imam Sakaria tidak percaya lagi mujizat. Hati-hati saudara, karena ada banyak orang Kristen tidak mengalami yang namanya perkara-perkara yang ajaib dalam hidupnya. Karena kenapa saudara? Karena dia berkata, Pak, hidup saya biasa-biasa aja. Kalau saudara jadi orang Kristen, gak ada pertolongan Tuhan, gak ada mujizat Tuhan, gak ada keajaiban, saudara harus hati-hati. Kenapa? Karena saya percaya orang yang hidup dalam Kristus, dia pasti akan mengalami keajaiban, pertolongan Tuhan, kekuatan yang luar biasa dari Tuhan. Saudara, ditambah lagi yang namanya laki-laki. Nah, laki-laki itu saudara berbeda dengan yang namanya wanita. Ya, yang namanya laki-laki itu saudara, kalau sudah lihat, cenderung kepada thinking. Kalau wanita kepada feeling. Kalau wanita itu main perasaan. Ya, mama, betul ya mama ya. Wanita itu kan lagunya feeling, modern feeling, temannya aling gitu ya. Nah itu wanita saudara. Ya, laki-laki pada thinking, ya pada logika. Makanya di gereja seringkali kalau pendeta khotbah saudara, pendeta berkata amin saudara, yang langsung amin tuh para wanita. Yang laki-laki mikir dulu. Dan kadang-kadang kalau seorang wanita ditanya sama suaminya, "Ma, tadi kok mama amin? Kenapa?" "Ya amin aja dulu." Ya, kenapa? Nggak penting. Apalagi kalau istrinya atau mama ini ya nggak seneng sama seorang pendeta. Pokoknya tuh pendeta ngomong apapun ditelan abis dah. Itu wanita. Ya, apapun yang dikatakan dipercaya semua. Kalau laki-laki enggak, dia mikir dulu. Dia pakai ya gitu logam gopean ya 2 biji ya ambil cabut-cabut jenggot dia mikir ya gitu. Aminnya minggu depan saudara. Ya padahal ibadahnya saudara sekarang aminnya minggu depan. Itu laki-laki. Jadi kemungkinan besar Imam Sakaria waktu itu pakai logika. Makanya dia berkata, bagaimana
Aku tahu bagaimana itu mungkin terjadi, saudara. Mujizat, saudara, adalah sebuah peristiwa yang sukar dijangkau oleh akal manusia. Mujizat itu melampaui akal, bukan gak masuk akal, melampaui akal. Saudara pernah gak dijelasin oleh seseorang? Dijelasin begini, ya, itu ternyata tetangga kita loh, ya, tetangga kita, dia sama-sama gereja sama kita. Yang mana itu biasa tuh ibu biasa selalu duduk di depan, dia selalu duduk di depan. Yang mana itu tetangga kita? Yang kita ajak ngomong mungkin istri kita gak ngerti. Satu kali benar istri kita ngelihat, ternyata betul tetangganya. Pas istri kita ngelihat, ya ngomongnya apa? Oh gitu. Nah, ohnya itu melampaui akal. Pernah gak saudara jelasin sesuatu, saudara gak ngerti? Gitu ya gak? Tapi pas saudara ngerti, ngomongnya apa? Oh, nah ohnya itu melampaui akal. Nanti kalau kita sampai di sorga, kata pertama yang kita ucapkan adalah haleluya. Yang kedua adalah oh gitu. Karena seringkali kehidupan dalam dunia ini kita gak bisa mengerti. Orang bertanya, Pak, kenapa ada namanya pandemi COVID-19? Kenapa ada namanya virus corona? Kenapa Pak ada orang Kristen yang kena virus corona? Kenapa saudara saya kena virus corona? Kenapa orang yang saya kasih Pak kena virus corona? Ada yang meninggal karena virus corona, orang Kristen. Kita gak ngerti. Karena ini sesuatu yang melampaui akal. Bukan gak masuk akal, melampaui akal. Kenapa? Karena manusia diciptakan Tuhan. Manusia sangat terbatas. Human being is very limited. Itu yang namanya manusia. Saudara. Dan ketika malaikat Gabriel berkata kepada Zakaria, engkau akan memiliki anak. Istrimu akan mengandung di hari tuanya. Saudara, dia berkata bagaimana itu bisa terjadi. Bahkan itu bisa mungkin terjadi. Saudara, karena seringkali ada banyak orang Kristen, saudara. Seperti Imam Zakaria memakai dengan logikanya. Makanya dikasih tanda oleh malaikat Gabriel. Dia gak bisa ngomong, saudara. Ya, untuk menyatakan bahwa ada perkara-perkara yang supernatural bisa terjadi. Saudara, saya suka tanya sama jemaat. Percaya dulu baru melihat atau melihat dulu baru percaya? Percaya dulu baru melihat atau melihat dulu baru percaya? Ya, respon Maria, saudara, ketika mendengar bahwa dia akan mengandung. Maria juga berkata, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Sekali lagi saudara, kalau Maria orang Arab dia akan berkata mustahil. Kalau dia orang India, Maria akan berkata nehi. Saudara, tapi malaikat Gabriel berkata, nothing is impossible with God. Tiada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Tiada perkara yang mustahil bagi Tuhan yang maha besar. Saudara, kalau kita mau mujizat Tuhan, kita jangan membatasi Tuhan. Ada seorang yang namanya Nick Vujicic, lahir tanpa tangan tanpa kaki, saudara. Kesaksiannya luar biasa. Biografinya ada dalam versi bahasa Indonesia. Nick Vujicic, saudara, di usia 8-10 tahun ingin bunuh diri. Tapi Nick Vujicic, saudara, di usia 15 tahun. Dia baca ayat dalam Yohanes 3, Yohanes 9 ayat yang ketiga. Ini ayat mengubah hidupnya. Karena ayat ini mengajarkan dia supaya percaya bahwa pekerjaan-pekerjaan Allah bisa dinyatakan di dalam dirinya. Pekerjaan-pekerjaan Allah yang luar biasa. Saudara, Nick Vujicic yang lahir tanpa tangan tanpa kaki menjadi seorang pembicara motivator, salah satu pembicara motivator terbaik di dunia. Dia sudah berbicara kepada lebih dari 300 juta orang di dunia. Hidupnya, saudara, menginspirasi, menjadi berkat buat banyak orang. Kenapa? Karena dia tidak membatasi kuasa Tuhan. Dia punya keyakinan yang kuat. Saudara, dalam suasana Natal biasanya orang akan mengikuti konser dari seorang yang namanya lagu-lagunya dari George Frederick Handel. Ya, sebenarnya kisahnya luar biasa. Kalau saudara pernah mendengar Handel Messiah yang begitu agung, saudara yang pecinta musik pasti tahu Handel Messiah. Sebenarnya mahakaryanya dari George Frederick Handel itu ditulis kurang lebih 24 hari. Jadi sebenarnya waktu itu dia lagi punya hutang besar dan karirnya sudah mulai going down. Ya, orang berkata nggak ada lagi harapan akan menjadi seorang komposer, menjadi seorang musisiannya. Nggak, sudah habis. Karena kadang-kadang seorang seniman kan ada masanya. Jadi teman-temannya sekelilingnya dia berkata, udah dah, kamu akan selesai dengan karirmu. Tetapi sahabatnya namanya Charles Jensen memberinya sebuah buku yang berisi syair opera yang bersumber berdasarkan kehidupan Kristus yang seluruhnya ayat-ayat dari Alkitab. Dia mengunci diri di kamar selama 24 hari. Dia menggodok. Ya, lahirlah sebuah karya yang sampai hari ini, saudara, itu diperdengarkan.
Jadi George Frederick Handel, karya yang paling terkenal adalah Handel Messiah. Yang chorusnya sudah pasti tahu. Saudara-saudara, kenapa? Karena George Frederick Handel percaya bahwa di dalam hidupnya mujizat masih terjadi. Saya tidak tahu dengan persoalan saudara saat ini. Tapi bagaimana respon kita saudara dalam situasi yang sulit. Ada banyak orang meresponi pandemi saat ini dengan putus asa, dengan tawar hati. Ya, Bapak Gembala minggu lalu bicara tentang semangat menghadapi tantangan. Karena kalau orang patah semangat menghadapi tantangan, dia tidak punya kekuatan. Jika engkau tawar hati dalam masa kesesakanmu, kecillah kekuatanmu. Jika engkau tawar hati, if you are weak in the crisis, itu bahasa Inggrisnya, you are weak indeed. Kalau kita lemah dalam situasi yang sulit, kita akan benar-benar lemah. Minggu lalu ya Bapak Gembala, Pak Pendeta Anju sudah menguraikan ini, Pak Pendeta Hasibuan sudah menguraikan ini, bahwa seseorang menghadapi tantangan dia harus punya namanya semangat. Yang semangat kita saudara harus berdasarkan iman kepada Tuhan yang luar biasa. Keyakinan kita bahwa dia Tuhan yang sanggup menolong kita. Ada banyak orang Kristen ketika punya masalah. Zaman sekarang kan orang berkata, aduh Pak Pendeta saya takut kalau baca buku. Loh kenapa? Buku apa? Buku tabungan. Jadi ada banyak orang takut baca buku tabungannya. Karena semakin menipis. Ada yang berkata sekarang menu saya Pak Pendeta sudah kagak jelas gitu ya Kak. Ya rumah saya dari perusahaan Tempo. Loh bagus dong. Tempo-tempo di mertua, tempo-tempo di rumah ipar. Jadi saudara ada orang-orang yang situasi sulit responnya negatif. Responnya lemah, responnya tawar hati, nggak ada semangat. Saudara-saudara, sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus Yesus Tuhan Sang Juru Selamat, sebagai orang-orang yang percaya kepada kebenaran firman Tuhan, biarlah iman kita bertumbuh karena mendengar firman Kristus. Saat ini kalau saudara percaya firman Tuhan pasti digenapi. Saudara percayakan kuasa Tuhan yang ajaib. Saudara yang lemah Tuhan bisa berikan kekuatan. Saudara yang sakit Tuhan bisa memberikan kesembuhan. Saudara yang saat ini punya masalah hutang piutang, Tuhan sanggup menolong saudara. Saudara yang punya masalah dengan orang lain, Tuhan sanggup memberikan shalom bagi saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus kita percaya. Yang percaya katakan amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara, yang ketiga, orang yang mujizat adalah orang yang hidup bagi kemuliaan Allah. Miracle before Christmas. Kelahiran Yohanes Pembaptis yang lahir dalam masa tuanya Elizabeth dan Zakaria. Ini sebuah mujizat. Tapi Alkitab mengatakan saudara, mereka saudara mendengar berita berkata begini. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras. Ini seorang natsir Allah. Dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Karena Yohanes Pembaptis sudah dinubuatkan dalam Perjanjian Lama. Dia akan menjadi pendahulu, pembuka jalan, forerunner untuk kedatangan Sang Juru Selamat Yesus Kristus. Nah, ayat yang ke-16. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Jadi kelahiran Yohanes Pembaptis yang dilahirkan dengan cara yang ajaib, yang secara logika Zakaria berkata bagaimana hal itu bisa terjadi. Saudara, mujizat terjadi kenapa? Karena itu untuk kemuliaan Tuhan. Dalam ayat yang ke-65 saudara, ketika Yohanes Pembaptis lahir maka ketakutanlah semua orang yang tinggal di sekitarnya. Dan segala peristiwa itu menjadi buah tutur di seluruh pegunungan Yudea. Bahkan ketika Yohanes Pembaptis lahir, Imam Zakaria memuji Tuhan. Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam Lukas 1 ayat 67, kita menemukan saudara, ada yang namanya kemuliaan Tuhan yang dinaikkan oleh Imam Zakaria. Yang semula saudara dia tidak percaya ada mujizat. Tapi ketika saudara dia mengalami mujizat, kemuliaan Tuhan dinyatakan di dalam hidupnya. Yang ketiga saudara, kita harus hidup bagi kemuliaan Tuhan. Mujizat terjadi supaya Tuhan yang dipermuliakan. Michael Faraday adalah orang yang berperan penting mengembangkan daya listrik. Ketika dia mendapatkan penghargaan, apa yang disampaikan, apa yang dikatakan oleh Michael Faraday. Nama Faraday itu nama satuan listrik saudara. Sudah belajar ilmu kelistrikan pasti tahu. Dia berkata begini, lebih dulu berterima kasih kepada Tuhan untuk semua karunia-Nya.
Dia mau mengatakan bahwa saya bisa begini. Saya mendapatkan penemuan yang luar biasa. Yang orang lain tidak temukan, saya temukan. Itu kenapa? Karena karunia Tuhan. Dia muliakan Tuhan melalui karyanya yang luar biasa. Samuel Morse juga demikian. Ini yang menemukan telegram dan kode Morse. Ketika dia kirim telegram resmi pertama. Apa yang dikirim? Keajaiban yang diperbuat Allah. Saudara-saudara, orang-orang yang hidup untuk kemuliaan Allah adalah orang-orang yang mengalami mujizat Tuhan. Beda dengan yang namanya Herodes. Herodes hidupnya 3 harta, takhta, wanita. Hidupnya yang namanya Herodes hanya untuk diri sendiri. Hanya untuk kesombongan diri. Makanya tadi saya kasih gambaran sedikit. Yang namanya Herodes hidupnya menyedihkan. Rumah tangganya hancur-hancuran. Bahkan hidupnya saudara meninggal. Menurut data sejarah, dia meninggal dalam keadaan sakit yang aneh. Saudara-saudara, ada banyak orang dalam hidupnya, dia sombong, dia merasa diri hebat, dia hidup buat ketenaran diri sendiri, dan hidupnya tidak bahagia. Dulu waktu Uni Soviet pertama kali kirim orang keluar angkasa, orang itu namanya Yuri Gagarin. Yuri Gagarin adalah seorang komunis, ateis, orang yang tidak percaya Tuhan. Jadi saudara, dengan kesombongannya, setelah dia mengorbit di luar angkasa, karena dia menjadi manusia pertama di dunia yang keluar angkasa. Ini membuat Amerika akhirnya bikin program kirim orang ke bulan untuk menandingi Uni Soviet. Dulu masih ada namanya Uni Soviet, sekarang sudah pecah. Tinggal yang namanya Rusia dan beberapa negara lain. Saudara-saudara, ketika dia kembali ke bumi, ya setelah dia di luar angkasa, berapa saat? Orang tanya, wartawan tanya. Ya, pertanyaannya, ketemu Allah nggak? Lihat Tuhan nggak di sana di luar angkasa? Ini wartawan sengaja tanya begitu karena para wartawan tahu bahwa yang namanya Yuri Gagarin ini orang komunis, ateis, gak percaya sama yang Tuhan. Dia ngomong begini, if you haven't met God on earth, you won't find Him in space. Kalau kamu tidak lihat yang namanya Tuhan di atas muka bumi, di luar angkasa juga enggak. Saudara-saudara, Yuri Gagarin sombongnya luar biasa. Ya, orang Jakarta bilang belagu, ya enggak. Saudara-saudara, apa yang terjadi dalam hidupnya? Karena dia menjadi orang terkenal. Ketika Uni Soviet membuat sebuah pesawat jet tempur yang canggih, ya pesawat jet tempur MiG, pesawat tempurnya Uni Soviet waktu itu, dia mendapatkan kehormatan untuk mencoba ngetes pesawat jet tempur Uni Soviet yang canggih, MiG. Saudara, apa yang terjadi? Ketika dia coba itu pesawat, rupanya belum sempurna. Ada kesalahan. Dan ketika ada kesalahan terjadi, saudara, dia celaka di situ dan dia meninggal, dia tewas. Dan disitulah Yuri Gagarin ketemu Tuhan, saudara. Saudara, kalau orang hidup untuk ketenaran diri sendiri, dia tidak akan pernah bahagia. Sudah tahu nggak? Artis-artis Korea itu adalah artis yang paling banyak bunuh diri di dunia. Artis Korea itu kan Musa, mukanya sama. Ya kan? Betty, beda-beda tipis mukanya. Ya, karena mereka semua operasi plastik. Wih, keren-keren dah. Ya kan, banyak penggemar K-pop juga kan di Indonesia ya, anak-anak muda khususnya generasi milenial katanya. Wah, ngefans berat sama artis Korea. Tapi banyak artis Korea meninggalnya bunuh diri, menjadikan saudara. Nah, diselidiki kenapa artis-artis Korea banyak yang bunuh diri, saudara. Itu karena yang namanya star syndrome. Jadi seorang kalau dia pengen terkenal, pengen jadi selebritis, pengen jadi ya diidolakan. Ketika dia sampai di puncak ketenarannya, ketika dia menjadi seorang star, menjadi seorang bintang, apa yang terjadi saudara? Dia kena yang namanya star syndrome. Apa itu star syndrome? Ketika dia sukses, dia mengalami namanya kehampaan di dalam diri. Saudara, ruang hampa dalam diri kita tidak bisa diisi oleh harta, materi, cian, fulus, having health, money. Nggak bisa, saudara. Hati kita hanya bisa diisi oleh pencipta kita, yaitu Yesus Kristus, Tuhan penyelamat kita. Jadi kelahiran Yesus Kristus bukan hanya dalam peristiwa sejarah dulu di Bethlehem, tapi Yesus Kristus harus lahir dalam hati kita. Saudara-saudara, ada orang yang namanya Freddie Mercury. Freddie Mercury adalah penyanyi yang sangat terkenal. Saudara adalah generasi ya seperti generasi saya, saudara pasti tahu namanya grup musik The Queen. Grup musik ini punya penyanyi vokal yang sampai hari ini dianggap menjadi salah satu penyanyi yang bisa sampai berapa oktav, bisa melengking suaranya. Kita kan bisa nyanyi melengking kalau kaki kita kinjak, betul kah? Baru bisa melengking gitu ya. Saudara, Freddie Mercury, seorang penyanyi yang luar biasa.
Tetapi dalam salah satu lagunya, dia bertanya, does anybody know what we are living for? Apakah ada orang yang tahu apa maknanya, apa tujuannya, mengapa kita hidup? Dan memang saudara, Freddie Mercury meninggal karena penyakit AIDS. John Lennon saudara, ini bukan John Lennon yang jualan martabak ya di daerah Taman Surya, bukan. Saudara, John Lennon pernah mengatakan bahwa The Beatles lebih terkenal dari Tuhan Yesus. Dia pernah menantang dan berkata, kita lihat siapa yang lebih dulu tenggelam. Tuhan beserta ajarannya atau The Beatles dengan aliran rock and roll-nya. Para pemimpin gereja marah sama yang namanya John Lennon. Dan berkata, John Lennon, you jangan menghina Tuhan. Tetapi saudara tahu gak, akhir hidupnya John Lennon menyedihkan. Dia ditembak sendiri oleh penggemarnya. Saudara, tragis akhir hidupnya. Ditembak di New York, di depan apartemennya mewah di New York, Amerika Serikat. Saudara, kenapa? Karena kalau orang yang hidup untuk dirinya sendiri, hidupnya tidak ada berkat, tidak ada mujizat, tidak ada pertolongan Tuhan, tidak ada sukacita, tidak ada damai sejahtera. Saudara, ada orang yang namanya Henry Crowell, Henry Parsons Crowell. Kalau sudah pernah tahu, ada namanya produk Quaker Oats. Quaker Oats ini pemiliknya, saudara, dulu adalah Henry Crowell. Dia founder dan presiden dari Quaker Oats Company. Ini seorang pebisnis yang diberkati Tuhan. Mungkin saudara mesti tahu latar belakangnya. Ini adalah anak muda yang miskin semua hidupnya. Akhir abad 19, kalau anak muda kena penyakit TBC, dia pasti madesu, masa depannya suram. Pasti nggak punya masa depan. Karena kenapa saudara? Karena dia harus kerja di luar pabrik. Dia nggak bisa kerja dalam pabrik. Nah, pada zaman itu kalau orang nggak bisa kerja dalam pabrik, dia punya upah sangat rendah. Dia harus kerja kasar. Saudara, karena waktu itu belum ada yang namanya vaksin untuk penyakit TBC, belum ada obat antibiotik untuk penyakit TBC. Saudara, akhirnya Henry Crowell bertobat terima Tuhan Yesus, diajak temannya ke gereja. Singkat cerita, ketika dia terima Tuhan Yesus, dia cuma doa gini, Tuhan, kalau Engkau izinkan aku punya bisnis, saya akan pakai bisnis yang Tuhan berikan buat saya untuk kemuliaan-Mu. Saya akan pakai itu untuk pelayanan Tuhan. Saudara, Tuhan berkati. Henry Crowell Tuhan sembuhkan dari penyakit TBC-nya. Dan Henry Crowell, saudara, bangun usaha. Dan dalam hidupnya, saudara, dia bantu pelayanan pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Di Amerika ada yang namanya Moody Bible Institute. Ini salah satu sekolah Alkitab yang melahirkan banyak hamba-hamba Tuhan. Dan saudara tahu, ya dulu Moody Bible Institute nyaris bankrupt. Ya, nggak ada uang lagi. Nggak ada hepeng. Hampir tidak ada lagi uang, saudara. Tetapi, saudara, ketika Henry Crowell dengar sekolah Alkitab ini mau bangkrut, dia langsung tutupin, saudara. Dan sampai hari ini ada. Kenapa? Karena salah satunya adalah Tuhan pakai Henry Crowell. Karena kenapa Henry Crowell? Dia berbisnis untuk kemuliaan Tuhan. Saudara, ada seorang penyanyi rohani Jacqueline Selos yang tahun 2008 kena penyakit yang cukup serius namanya Kikuchi Fujimoto. Ya, nggak pakai hoka-hoka bento. Ya, Kikuchi Fujimoto. Sebenarnya dokter sudah hands up, sudah angkat tangan, udah nggak bisa disembuhkan. Wah, saya dengar langsung kesaksiannya, saya dengar langsung dari suaminya. Ya, kami tahu saudara pada waktu itu bagaimana pergumulannya Jacqueline Selos. Tetapi saudara, di dalam keadaan yang berat seperti itu, dia buat lagu. Ini lagunya yang dia tulis dalam keadaan sakit berat. Tuhan, inilah hidupku. Segenap hati menyenangkanmu. Pakai sesuai rencanamu. Jadikanlah aku bejana indahmu. Tuhan, inilah janjiku melayanimu seumur hidupku. Sampai di garis akhirku, kau dapati aku setia. Saudara-saudara, Jacqueline Selos Tuhan sembuhkan dengan cara yang ajaib. Dan sekarang tetap melayani Tuhan dan tetap jadi saksi Tuhan yang luar biasa. Bahkan Tuhan tampakkan saudara kepercayaan dalam pelayanan kepada hamba Tuhan ini. Saudara, kenapa? Karena dalam hidupnya dia hidup untuk kemuliaan Tuhan. Kalau saudara saat ini saudara mungkin kena dampak dari pandemi COVID-19. Mungkin saat ini saudara dalam keadaan susah. Coba saudara koreksi hidup saudara. Coba saudara refleksikan hidup saudara saat ini. Saudara hidup itu buat apa? Saudara harus berdoa. Jangan cuma berdoa begini. Tuhan berkati usahaku, titik. Tuhan berkati pekerjaanku, titik. Tuhan berkati tokoku, titik. Tuhan berkati karirku, titik. Tuhan berkati pelayananku, titik. Jangan langsung titik. Saudara harus berdoa pakai koma, pakai koma. Tuhan berkati pekerjaanku, koma, supaya saya memuliakan Tuhan di dalam pekerjaan. Jangan langsung titik kalau berdoa untuk bisnis kita. Tuhan berkati bisnisku, titik. Jangan.
Tuhan berkati bisnisku, supaya bisnisku untuk kemuliaan Tuhan. Itu doanya dari Henry Crowell. Saudara yang melayani juga demikian. Jangan kita melayani hanya sekedar, ya ini tugas gereja, ya ini jadwal pelayanan saya. Lakukanlah itu untuk kemuliaan Tuhan. Jadilah seorang suami untuk kemuliaan Tuhan. Jadilah seorang istri untuk kemuliaan Tuhan. Jadi orang muda untuk kemuliaan Tuhan. Jadi doanya jangan langsung titik. Doanya harus pakai koma, ya. Ingat sekali lagi, koma. Pakai apa? Koma. Oh, puji Tuhan. Haleluya. Saya simpulkan saudara, bagaimana mujizat bisa terjadi. Miracle before Christmas. 3 hal mujizat bisa terjadi. Yang pertama, kita harus hidup di dalam kebenaran, dikaios. Yang kedua, hidup dalam keyakinan, hidup dalam iman. Bagi Allah tidak perkara mustahil. Dan yang ketiga, hidup bagi kemuliaan Allah. Maka saudara dan saya akan mengalami mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan yang ajaib. Tuhan memberkati. Selamat menyambut Natal di dalam kuasanya, pertolongannya, mujizatnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Puji Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa. Kita berdiri bersama saudara. Kita berdoa dengan berdiri. Mari kita berdoa. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Sebelum kita berdoa, saya mengajak saudara untuk berenung di dalam hadirat Tuhan. Mari saudara berdiam diri dalam hadirat Tuhan saat ini. Saya mengatakan bahwa saudara tidak secara kebetulan saudara mengikuti ibadah pada saat ini. Tidak secara kebetulan saudara mungkin tidak rencana untuk membuka channel ini. Tetapi Tuhan yang menggerakkan saudara. Dan saya percaya saat ini Tuhan punya rencana yang luar biasa. Kalau saudara saat ini mengikuti ibadah, sedang dalam keadaan lemah, sedang dalam keadaan sakit, sedang dalam keadaan terikat, sedang punya masalah keuangan, sedang punya masalah rumah tangga, sedang punya masalah dalam banyak hal dalam hidup saudara, angkat tangan saudara. Angkat tangan saudara. Apa artinya kita mengangkat tangan kita? Itu artinya kita berserah sama Tuhan. Kita angkat tangan kita supaya Tuhan yang ajaib turun tangan. Dan Allah yang maha besar itu akan menolong kita, memegang tangan kita, dan memberikan kita kemenangan dan kekuatan. Mari saudara, kalau saudara percaya bahwa mujizat masih terjadi dalam hidup saudara. Saudara yang sakit, saudara yang lemah, saudara yang punya masalah keluarga, saudara punya masalah keuangan, saudara punya masalah pekerjaan, saudara punya masalah dengan bisnis, saudara punya masalah dengan hutang-hutang, angkat tangan saudara. Mari kita berdoa. Bapa, Engkau melihat ada suami yang mengangkat tangannya. Bapa, Engkau mengetahui ada istri yang mengangkat tangannya. Engkau lihat Tuhan, ada orang tua yang mengangkat tangannya. Tuhan, Engkau melihat ada orang muda mengangkat tangannya. Ada yang mengangkat tangan dalam keadaan lemah. Ada yang mengangkat tangannya dalam keadaan terikat. Ada yang mengangkat tangannya sedang punya masalah pekerjaan, masalah keuangan, masalah sakit penyakit. Bapa, kami angkat tangan kami. Kami percaya bahwa mujizat masih terjadi bagi Allah. Tidak perkara mustahil. Pada saat kami mengangkat tangan kami Tuhan, Engkau pasti turun tangan. Ketika Engkau turun tangan, Engkau pegang tangan kami. Dan ketika Engkau pegang tangan kami, ada mujizat yang terjadi. Ada kelepasan yang terjadi. Ada pertolongan Tuhan yang terjadi. Ada sesuatu yang luar biasa terjadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya, kami yakin Tuhan berapa hari menjelang Natal ini kami mengalami pertolongan Tuhan. Kami telah mengalami mujizat Tuhan. Kami telah mengalami sesuatu yang luar biasa dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Tuhan, Engkau memberkati jemaat-Mu GBI Trust Spirit. Tuhan memberkati jemaat-Mu Tuhan. Biar jemaat ini menjadi gereja yang diberkati dan menjadi berkat. Berkati hamba-Mu Bapak Gembala, Bapak Pendeta Anju Hasibuan. Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan kesembuhan, Tuhan memberikan keajaiban. Biarlah keluarga jadi berkati, keluarga hamba-Mu Tuhan boleh jadi berkat. Seluruh pengerja, aktivis dari jemaat-Mu GB Trust Spirit Tuhan berkati. Biarlah jemaat ini semakin diberkati Tuhan, semakin menjadi gereja yang menuai jiwa di akhir zaman. Allah yang Immanuel menyertai kehidupan jemaat-Mu ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Bersyukur untuk ibadah pada saat ini. Kami mau terus berdoa Tuhan untuk Indonesia. Kami mau tetap berkata buat Indonesia, Shalom bagi Indonesia, Shalom bagi Indonesia, Shalom bagi Indonesia. Dan kami akan mengakhiri ibadah ini Tuhan dengan mohon berkat khusus dari Bapa di sorga. Mari saudara dengan tangan tetap terangkat. Mari kita aminkan kalimat-kalimat berkat ini supaya digenapi dalam kehidupan saudara. Diberkatilah keluarga saudara. Diberkatilah usaha dan pekerjaan saudara. Diberkatilah pertumbuhan iman saudara. Diberkatilah kesehatan saudara. Dan diberkatilah
masa depan hidup saudara. Saudara kasih dalam Tuhan, terimalah berkat Tuhan, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, persekutuan pimpinan dan pengurapan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Saudara yang percaya katakan amin, amin, amin. Tuhan memberkati. Shalom.